warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sinta Lintang Intia Sandi, NIM 2017 121 005, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pembelajaran Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Matematika dengan dosen pengampu Ibu Anggria Septiani Mulbasari, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan artikel saya. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, karena matematika adalah mata pelajaran yang berperan penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan. Dengan mempelajari matematika, maka dapat mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing dengan menggunakan pola pikir yang kreatif, inovatif, dan imajinatif. Selain itu, melalui pelajaran matematika, maka peserta didik dibekali dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama. Ada masalah di sini, masalah yang dialami peserta didik yaitu materi geometri menjadi salah satu materi yang masih dianggap sulit oleh siswa. Jika dilihat dari cara siswa dalam memecahkan soal-soal geometri yang didasari dari gaya kognitifnya. Menurut Winarso dan Dewi tahun 2017, Novita Prahmana Fajri dan Putra 2018, Anggraini dan Prahmana tahun 2019. Pada kenyataannya, ada banyak kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami materi bangun ruang sisi datar, baik pada pokok bahasan luas permukaan ataupun volume. Selanjutnya, menurut Suwaji tahun 2008 menyatakan siswa menghadapi kesukaran dalam membayangkan suatu balok yang berongga di dalamnya. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami konsep volume bangun datar. Menurut Roma Diastri tahun 2013 menunjukkan dalam penelitiannya bahwa mahasiswa merasa kesulitan dalam memvisualisasikan bidang datar ke dalam bentuk dimensi 3 pada materi geometri benda putar. Selanjutnya, dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pembelajaran yang bersifat mengkonstruksi kemampuan siswa, sehingga siswa dapat memvisualisasikan dan menentukan model yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Adapun alternatif dari permasalahan tersebut yaitu dengan pendekatan pembelajaran yang menggunakan kontribusi siswa sebagai wahana dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia. Menurut Hadi tahun 2005, konsep pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMR ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan pengembangan daya nalar. Selanjutnya, metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap implementasi, yang ketiga tahap analisis data. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dan pembahasan dari artikel ini yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan selama 3 pertemuan pada tiap pertemuan. Kegiatan belajar mengajar menggunakan pendekatan PMR ini dengan diberikan lembar kerja atau LKPD, lembar kerja peserta didik, yang terdiri dari 3 aktivitas yang dikerjakan secara berkelompok, sehingga siswa dapat berdiskusi dan saling mengkontribusi satu sama lain. Pada tahap pembelajaran dibagi menjadi 3 pertemuan, yaitu pada pertemuan pertama terdiri dari 3 aktivitas, yaitu menemukan rumus dari luas permukaan dari kubus dan balok, menghitung luas permukaan ruang kelas, menghitung biaya yang diperlukan untuk membungkus kado. Tujuannya memahami konsep luas persegi dan persegi panjang sebagai dasar memahami konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar. Dalam hal ini, mempelajari luas permukaan bangun sisi datar pada kelas 7 memiliki keterkaitan materi dengan pembelajaran luas permukaan bangun ruang sisi datar.
Selanjutnya, pada pertemuan 2 terdiri dari 3 aktivitas, yaitu menemukan rumus luas permukaan prisma dan limas, menghitung luas kain yang diperlukan untuk membuat tenda. Hal ini berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar, kasus yang diberikan menggunakan bangun ruang yang berbeda, yaitu prisma dan limas. Selanjutnya, peserta didik diberi model yang dapat dibayangkan oleh peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam lembar kerja peserta didik. Pada pertemuan ketiga, guru memberikan evaluasi akhir pembelajaran dalam bentuk tes. Tes tersebut digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam ranah kognitif tipe C3, yaitu menerapkan. Baiklah, kesimpulan yaitu peran pendidikan PMRI dapat membantu siswa dalam memahami konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar melalui pembelajaran dunia nyata atau konteks yang dialami peserta didik menggunakan lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh guru. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.